Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anni Wahyuni dengan NIM 8603249993. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Medan. Dalam video kali ini tentunya untuk pengerjaan tugas tutorial online 2 yang bertepatan pada mata kuliah filsafat ilmu, di mana tugasnya ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Kemudian yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Baik, itulah keempat poin yang harus saya kerjakan. Baik, sebelumnya saya sudah mempersiapkan sebuah PowerPoint yang dapat menjelaskan semua. Kemudian yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Baik, sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah PowerPoint yang dapat menjelaskan keempat poin tersebut. Mari kita simak ya. Pertama, filsafat ilmu berfungsi mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, kita bahas dulu tentang apa itu eksistensi. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan dasar apa itu pendidikan, sehingga ilmu pendidikan memiliki definisi batasan dan ruang lingkup yang jelas, bukan sekadar praktik tanpa dasar. Kemudian keilmiahan. Filsafat ilmu menetapkan standar keilmuan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan pendidikan, metode apa yang sah, dan bagaimana menguji kebenaran teori pendidikan. Ini membuat pendidikan menjadi ilmu yang struktur, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar pendapat subjektif. Nilai-nilai. Filsafat ilmu menanamkan prinsip etika, moral, dan tujuan mulia pendidikan. Misalnya, pendidikan untuk memanusiakan manusia, bukan sekadar transfer pengetahuan semata. Jadi, filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tetap berada di jalur yang benar, bermakna, dan bernilai. Kemudian poin kedua, hubungan ini berjalan dua arah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah tempat di mana gagasan teori dan nilai filsafat diuji, diterapkan, dan dihayati. Ketiga, konsep filsafat diterapkan dalam proses belajar mengajar, kurikulum, atau kebijakan, kita bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Praktik pendidikan yang nyata kemudian memberikan umpan balik, memperbaiki, menyempurnakan, bahkan melahirkan pemikiran filsafat baru yang lebih relevan dengan kebutuhan manusia dan zaman. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya akan menjadi gagasan abstrak yang tidak berkembang dan tidak bermanfaat. Kemudian poin ketiga, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena tiga pilar utamanya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang digunakan membedah setiap persoalan pendidikan secara mendalam. 1. Ontologi, apa yang ada atau dipelajari, membedah hakikat pendidikan, apa itu siswa, apa itu guru, apa hakikat pengetahuan, dan apa tujuan akhir pendidikan. Contoh, apakah siswa itu wadah kosong yang diisi ilmu atau makhluk aktif yang membangun pengetahuannya sendiri? Jawaban ini menentukan cara mengajar. 2. Epistemologi, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, membedah cara dan metode pendidikan, bagaimana siswa belajar, metode apa yang sah dan efektif, bagaimana kita memastikan pengetahuan itu benar. Ini menjamin proses pendidikan berjalan secara ilmiah. 3. Aksiologi, untuk apa atau apa nilainya, membedah nilai dan tujuan pendidikan, apa gunanya pendidikan, nilai apa yang ditanamkan, apakah pendidikan hanya untuk cerdas secara intelektual atau juga berkarakter dan bermoral. Dengan ketiga hal ini, setiap masalah pendidikan tidak dilihat sekilas saja, tapi dibedah sampai ke akarnya, sehingga solusi yang diambil tepat dan mendasar. Kemudian poin keempat, berikut contoh nyata penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. 1. Dalam kurikulum merdeka berlandaskan pandangan ontologi bahwa setiap siswa itu unik dan memiliki potensi berbeda. Maka kurikulum disusun fleksibel,
berfokus pada kemampuan dasar dan karakter, bukan seragam semua. Ini juga dilandasi aksiologi pendidikan bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter. 2. Dalam proses pembelajaran, pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, menalar, dan mencoba adalah penerapan epistemologi. Pengetahuan diperoleh lewat proses ilmiah, bukan sekedar diceramahkan. Siswa diajak aktif mencari tahu kebenaran pengetahuan. 3. Dalam kebijakan, prinsip pendidikan inklusif lahir dari pandangan ontologi bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan dan aksiologi nilai keadilan, sehingga kebijakan dibuat agar pendidikan bisa diakses semua anak termasuk yang berkebutuhan khusus. Kesimpulannya, filsafat ilmu adalah pondasi dan alat analisis yang membantu ilmu pendidikan menjadi kokoh, ilmiah, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan adalah ruang hidup yang menguji dan mengembangkan penilaian filsafat itu agar tetap relevan dan bermanfaat. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Pendidikan tanpa filsafat akan buta, dan filsafat tanpa pendidikan akan mati dan tidak bermakna.